Estetika Indonesia dari mahasiswa Prodi Universitas Tugomar. Nah, kali ini saya ingin mengedukasi satu klien ibu hamil yang berada di Kampung Masjid. Dan beliau ini adalah pemilik dari toko all-shop di Nura Munira All-Shop. Jadi kali ini saya home visit ke rumah klien untuk mengedukasinya. Assalamualaikum. Masuk Bu. Ada gembiranya? Ada Gembira sedang di dalam. Kita masuk. Assalamualaikum Gembira, apa kabar hari ini? Salam. Silakan duduk. Ya. Jadi Bu, sebelum kita memulai konseling dan edukasi ini, kira-kira itu memakan waktu 25 sampai 30 menit. Jadi kalau Ibu ada pertanyaan atau mau jeda sebentar, itu diperbolehkan. Gimana Bu? Baik. Nah, terkait untuk data-data Ibu, kami kan menanyai gimana pola makan, gimana data pribadinya, dan data-data lain. Itu akan kami amankan, gak akan kami sebarluaskan terkait data pribadi Ibu. Dan ini video ini sebagai edukasi kepada Ibu untuk bisa menjaga pola baik apalagi di usia hamil yang di trimester 1 ini. Gimana Bu? Baik. Bu, sebelum kita melakukan pengukuran antropometri, jadi saya jelaskan sedikit tentang kehamilan. Kehamilan adalah di mana janin sudah berada di perut Ibu. Itu untuk kehamilannya itu normalnya 9 bulan di kelahiran bayi. Nah, di dalam tubuh ketika sudah hamil, tubuh itu mengalami hormon meningkat, metabolisme tubuh berubah, dan juga kebutuhan makannya juga meningkat. Saya pun merasa perubahan sangat besar. Itu benar Bu, bedanya sebelum Ibu hamil, tubuh Ibu itu bekerja untuk satu orang, sedangkan sekarang dalam keadaan hamil, Ibu bekerja untuk 2 orang, yaitu untuk ibu hamil dan juga untuk bayi. Nah, makanya kalau cepat capek, cepat lapar, lebih sensitif terhadap bau, dan kadang mudah mual, itu semua normal Bu. Nah, di trimester 1 itu dimulai dari 0 bulan sampai 12 minggu. Ibu masih adaptasi dengan keadaan fisik maupun mental Ibu, dan Ibu merasa mual lebih sering terjadi, dan organ-organ bayi mulai terbentuk sehingga Ibu lebih cepat lelah. Trimester 2 itu dimulai dari 13 sampai 17 minggu, yang dimana di situ keadaan Ibu nafsu makan mulai membaik, energi juga meningkat, perut mulai membesar. Sedangkan pada trimester 3 di usia 28 sampai 40 minggu itu janin cepat membesar, Ibu lebih mudah sesak dan pegal, dan persiapan persalinan pun harus dilakukan Bu. Oh begitu Bu, saya mulai paham sekarang. Baik Bu, jadi saya mulai periksa ya. Kita mulai periksanya dari antropometri, yang dimana saya akan memeriksa berat badan Ibu, tinggi badan Ibu, pengukuran nila, apakah Ibu bersedia? Sedia. Pengukuran ini tidak sakit, tapi kita akan melakukan langsung di sini. Baik dulu kita mengukur tuh berat badan dulu ya. Pandangan lurus ke depan, jangan bergerak, dan tidak memegang barang yang berorang lain. Hasilnya udah keluar, Ibu boleh ke samping. Di sini badannya tegak, kakinya merapat, dan tumitnya menyentuh ke belakang dinding. Jadi pandangan yang lurus. Nah, kita mengukur tinggi badan menggunakan mikropoles. Untuk hasil pengukuran Ibu itu 155. Jadi kita akan mengolah data itu ya. Pengukuran akan ada 2 lagi pengukuran, yaitu pengukuran tensi sama pengukuran nilai. Jadi data yang akan saya ambil
dan saya catat dan saya akan mengolah data untuk perhitungan kebutuhan zat gizi ibu. Jadi untuk nama ibu itu siapa bu? Siti Nurhamidah. Oh iya bu. Untuk usianya bu 23 tahun. Untuk trimester itu trimester keberapa? Satu. Masih awalan. Untuk pekerjaan ibu Dagang, usaha. jadi pekerjaan ibu pedagang dan usahanya gimana tuh bu? Apakah aktivitasnya itu berat apa sedang? Ringan. Ringan, nggak terlalu. Selama kehamilan atau sebelum kehamilan ringan? Selama kehamilan ringan. Nah, untuk pekerjaan ibu itu bagaimana bu? Sebelum hamil berat sih. Kalau sekarang udah istirahat, kita serahkan sama karyawan. Oh iya. Jadi ibu bekerja gimana tuh kerjanya di toko atau gimana bu? Di toko Toko apa? all shop. Di toko all shop. Jadi pekerjaannya Kasir. sebagai kasir. Ya. Ibu sebagai pemilik toko gitu. Ada karyawan yang lain dan ibu sebagai pengelola gitu. Baik bu. Untuk ini desa Kampung Mesir ya bu. Jadi saya akan merangkum di sini data tadi. Untuk BB ibu itu 50, untuk tinggi badan 155. Saya akan menghitung IMT ya bu. Untuk hasil IMT ibu itu 22,9 yang maknanya itu termasuk normal. Baik bu, kita sekarang akan mengukur nilai ya. Jadi boleh lengan ibu. Gunanya untuk mengukur nilai ini yaitu untuk melihat cadangan energi dari ibu. Ini untuk hasilnya 26. Kalau untuk 26 itu masih termasuk normal bu. Apalagi di usia subur dan di usia kehamilan. Untuk hasil nilai ibu itu termasuk aman dan tidak ada tanda-tanda kekurangan energi kronis ataupun untuk pengukuran keempat yaitu pengukuran tensi. Jadi siku ibu ke atas meja dan posisi tangannya itu sejajar dengan jantung ibu. Kita menggunakan tangan kiri sebab jantung itu berada di posisi kiri di dada. Jadi sambil masang alatnya dulu, ibu tenang, tangan juga harus tenang, gitu relax, jangan tegang, jangan merasa takut gitu bu. Kita tes ya bu. Baik bu, untuk tes tensi tadi itu hasilnya 108/66. Ini bagus sekali bu, itu termasuk normal. Sekarang saya tanya sedikit ya tentang gimana pola makan ini bu. Jadi kita melakukan food recall 24 jam di mana saya akan menanyai mulai dari bangun pagi itu ibu makan apa, sarapannya, apa ada minum air apa, itu teh atau susu. Habis itu untuk menyesuaikannya juga, misalkan ada makan burger ataupun makanan-makanan yang lain. Dan untuk 3 jadwal makan itu akan saya tanyain semua. Untuk sarapan tadi pagi, ibu ada makan apa bu? Lauknya ikan, nasi, nggak banyak sedikit. Ya, Itu minum jus, jus apa bu? jus alpukat. Jus alpukat. Untuk porsinya itu termasuk sedang, besar atau gimana bu? Sedang. Untuk selingannya ibu ada makan apa itu bu? Jam-jam 10 itu? Ada minum susu sama pil. Oh ada juga konsumsi suplemen atau vitamin gitu juga? Enggak, cuma susu hamil sama Oh susu ibu hamil SDM gitu bu? iya, Sama apa lagi bu? sama pil apa namanya tuh? Vitamin asam folat. Folat baik. Untuk menu siangnya ibu ada makan apa aja bu? Ada sayur sama lauknya ikan. Sayur, ikan, apa lagi bu? Itu aja. Sayur itu masuk sayur campur atau cuma Sayur campur. sayur campur berarti udah ada bayam, ada ubi, daun ubi gitu. Untuk
dari semua perhitungan tadi, mulai dari INT, pengukuran nilai, tinggi badan, berat badan. Untuk kondisi ibu gizinya itu bagus, tidak ada tanda bahaya. Hanya saja karena ibu hamilnya di trimester 1, maka kebutuhan zat gizi itu sudah meningkat. Dan untuk gejala kayak mual itu sangat mengganggu ketika waktu makan. Jadi perhitungan untuk kebutuhan zat gizi itu kebutuhan rekomendasi ataupun ibu harus di titik ini, di angka ini nomornya itu rekomendasinya. Untuk energi ibu itu harus 80 sampai 450 per hari. Jadi kayak makan nasi itu jangan di skip, jangan ada ketinggalan. Misalkan untuk 3 jadwal makan jangan ada yang skip. Untuk proteinnya juga Bu, ada juga penambahan ataupun rekomendasi untuk nilai normalnya itu di angka 1,2 kg per BB per hari. Jadi sekitaran begitu. Untuk zat besinya itu ibu harus ada konsumsinya itu 27 mg per hari Bu. Jadi untuk sumber zat besi misalkan kayak singkong itu tinggi zat besinya harus dikonsumsi juga Bu. Untuk kalsiumnya itu kebutuhan yang direkomendasikan ibu itu 1000 mg per hari Bu. Sedangkan untuk asam folat itu 400 per hari gitu. Untuk vitamin C-nya 85 mg per hari. Nah, untuk sumber vitamin dan mineral juga harus dipenuhi Bu. Misalkan kayak asam folat itu bisa kita dapati dari sayuran hijau, kacang-kacangan, buah-buahan, protein hewani, dan juga makanan terfortifikasi gitu. Asam folat di sayuran hijau kayak bayam, brokoli, asparagus, kol, selada, itu ibu bisa mendapatkan asam folat dari makanan itu. Untuk kacang-kacangan kayak kacang merah, kacang hijau, kacang polong, kedelai juga itu juga bagus untuk tambahan asam folat. Untuk buah-buahan kayak jeruk, alpukat, pepaya, pisang, itu juga ada asam folatnya. Untuk protein hewani kayak telur, hati sapi, daging unggas, hidangan laut itu juga ada mengandung asam folatnya. Nah, untuk zat besi Bu, sumber hewaninya kayak daging merah, hati ayam, sapi, ikan salmon, daging unggas juga bisa juga dari kerang, itu mengandung zat besi. Untuk sumber nabatinya kayak di sayur-sayuran itu sayuran bayam, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan biji labu. Nah, untuk intervensi gizi Bu, jadi hal-hal yang ibu bisa lakukan di masa kehamilan ini itu menjaga pola makan, dimana menjaganya yaitu dengan makan kecil tapi sering. Habis itu tambahan ikan, ayam, telur, tahu, tempe itu juga bagus untuk ibu hamil. Dan mengonsumsi buah dalam 2-3 kali dalam sehari juga bagus. Untuk sayur diusahakan itu setiap hari untuk memakan sayur. Nah, untuk mengatasi kayak mual itu ibu bisa dengan cara makan roti kering saat bangun tidur. Itu bisa membuat mual berkurang, dan juga bisa dengan minum air hangat atau hindari makanan yang goreng-goreng. Itu bisa mengatasi mual. Nah, makanan yang baik untuk ibu hamil itu kayak ikan laut, telur, susu hamil. Sedangkan yang perlu ibu hindari yaitu makanan yang mentah kayak ikan mentah atau telur yang nggak masak dalamnya, masih kuning-kuning, cair setengah matang. Ya, setengah matang. Jangan dihindari sebaiknya. Dan kopi yang berlebihan, kopi juga harus dibatasi, jangan berlebihan. Nah, untuk aktivitas ibu itu bisa dengan jalan santai 10 atau 15 menit pada pagi hari. Nah, untuk aktivitas di toko sebaiknya ibu hindari mengangkat barang-barang yang berat ataupun kecapean. Sebaiknya jangan dilakukan dulu. Oh iya Bu, saya juga sudah membuatkan buku panduan untuk ibu hamil yang saya desain sendiri. Isinya lengkap Bu, mulai dari tentang makanan sehat, kebutuhan gizi trimester, contoh menunya, sampai tips atasi mualnya. Jadi ibu bisa bawa pulang dan dibaca-baca misalkan ada kelupaan dari edukasi ibu. Pak, terima kasih banyak. Ini bisa saya wawancara di setiap ibu. Oh iya. Nah, kita
lagi, cek tekanan darah lagi. Apakah kita lihat juga apakah mualnya udah berkurang atau masih sama. Baik Bu Munira, sebelum saya pamit, saya ingin memastikan bahwa semua penjelasan yang saya katakan tadi itu jelas dan benar-benar Ibu pahami, supaya saya yakin Ibu tidak akan bingung lagi. Boleh nggak Bu, Ibu ulang sedikit apa aja yang sudah saya berikan edukasi pada hari ini, apa aja Bu? Baik Bu, yang dijelaskan tadi saya sudah mengerti dan sudah paham. Jadi kita harus menjaga pola makan, habis itu istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan selain itu. Oh iya Bu, berarti Ibu Munira sudah paham ya apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan dengan baik tadi penjelasan saya. Kalau nanti ada bagian yang lupa atau yang ingin Ibu tanyakan kembali, tinggal bilang saya aja Bu, kontak ataupun telepon aja. Buku panduan ini saya berikan kepada Ibu untuk dibaca-baca lagi ya, untuk diingat lagi kalau Ibu lupa. Nah, baik Ibu Munira, kalau gitu saya pamit dulu ya. Insya Allah saya akan datang lagi dalam 2 minggu ke depan untuk melihat perkembangan dan perkembangan bayi Ibu. Baik Bu, dan kami jauh ke sini untuk memberikan ilmu yang sangat berguna bagi saya dan diri saya. Oh iya, terima kasih Bu. Saya pamit ya Bu, saya ini yang pertamanya.